Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang instalasi sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Pada pertemuan sebelumnya di mata pelajaran yang sama, yaitu administrasi sistem jaringan, kita sudah mempelajari dan menginstalasi sistem operasi jaringan berbasis teks. Nah, pada pertemuan kali ini jadi kita melanjutkan. Jadi yang akan kita instalasi untuk hari ini adalah Windows 7. Nah, kita lanjut kepada kebutuhan perangkat kerasnya. Untuk Windows 7 di sini kita membutuhkan spesifikasi atau hardware, yaitu untuk prosesor sebesar 1 GHz untuk 32 bit atau 64 bit atau yang lebih tinggi ya. Kemudian minimum 1 GB untuk RAM-nya untuk arsitektur 32 bit atau 2 GB untuk 64 bit. Kemudian untuk kapasitas harddisknya dibutuhkan sebesar 16 GB untuk 32 bit atau 20 GB untuk arsitektur 64 bit. Kemudian untuk grafiknya membutuhkan DirectX 9. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan menggunakan mesin virtual untuk menginstalasi sistem operasi Windows 7 ini. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama akan kita butuhkan otomatis adalah Oracle VirtualBox atau boleh menggunakan virtual machine yang lain. Di sini kita akan membuat perangkat baru, komputer baru, kemudian kita pilih, jadi kita pilih new, kita ketikkan di bagian name, kita isi dengan Windows 7. Nah, kita pakai yang 32 bit supaya lebih ringan ya untuk percobaan kali ini. Jadi tidak ada bedanya ya, nanti kalau kalian install caranya sama, cuma kita pilihnya yang 32 atau 64 bit, terserah. Nah, untuk memudahkan kali ini supaya beban komputernya tidak terlalu banyak, kita pakai untuk latihan ini yang 32 bit. Kemudian kita pilih next. Selanjutnya di sini ada alokasi sebesar 1024 MB, artinya 1 GB untuk RAM untuk Windows 7 ini. Kita pilih next atau kita boleh kecilkan. Saya rasa saya akan kecilkan sedikit ya, di 700 mungkin. Oke, masih bisa jalan itu insyaallah. Kita pilih next, kemudian pilih create untuk virtual harddisknya, kemudian lanjut, tipenya adalah VDA. Kemudian kita pilih dynamically allocated untuk kapasitas partisi harddisknya. Untuk harddisk Windows 7 ini kita pilih dynamic. Kenapa pilih dynamic? Supaya bisa menambahkan sendiri kapasitasnya ketika dibutuhkan yang lebih besar. Kalau kita pilih fixed size, artinya seandainya kita mengalokasikan 5 GB atau 10 GB, berarti hanya 10 GB itu yang dapat digunakan, tidak bisa ditambahkan lagi. Jadi otomatis kita, supaya memudahkan, kita pilih yang dynamic. Selanjutnya pilih next. Kalau tadi di bagian ini kan ada 16 GB ya untuk 32 bit, jadi kita buat 16. Di sini dialokasikan 32 ya. Lokasinya dialokasikan 32, kita turunkan aja. 16 tadi bikin 19 ya. Atau 20 ya. 20. Oke, kemudian kita pilih create. Nah, selanjutnya kita atur dulu si mesin virtualnya, kita setting. Pertama kita atur sistem. Di sini kita akan ngatur boot order. Boot order ini maksudnya untuk menjalankan pertama kali apa yang akan dijalankan oleh komputer. Di sini kita lihat urutannya adalah optical, artinya si file ISO atau driver atau disk yang berisi Windows 7 akan dijalankan pertama. Kemudian setelah itu baru si harddisknya. Kemudian masuk ke storage. Nah, di sini ada dua ya, ada harddisk, kemudian ada CD yang masih kosong. Nah, ini akan kita isi dengan
ISO dari Windows 7 yang sudah kita download sebelumnya. Kalian bisa download di internet ya. Nah, kemudian caranya kita pilih yang ini, choose virtual hard disk, kemudian pilih choose disk file, kemudian cari di mana kalian simpan ISO Windows 7. Contohnya di sini saya nyimpan di drive D ya. Saya pilih Windows 7 profesional x86, artinya 32 bit. Kemudian pilih open. Kemudian di bagian network atau jaringannya, saya menggunakan satu adapter yang terhubung ke jaringan lokal di jaringan. Jadi saya pilihnya internal. Jadi nanti saya akan menghubungkan di pertemuan berikutnya, untuk materi berikutnya akan dihubungkan dengan Debian server. Jadi saya pilih internal network ya. Oke, kemudian pilih oke. Settingannya sudah selesai. Tinggal kita jalankan instalasinya. Pilih start. Kita kecilkan sebentar. Kita tunggu sampai si komputer Windows 7 ini melakukan boot atau booting. Nah, saya besarkan dulu. Kita tunggu proses loading filenya. Kemudian kita full screen ya, biar tampilannya lebih besar ya. Nah, di sini dia akan mulai melakukan load untuk instalasi. Kecepatan instalasi otomatis akan bergantung kepada RAM yang kita berikan kepada si komputer ini. Oke, di sini kita dihadapkan ke pilihan bahasa dan pengaturan currency time format, kemudian pengaturan keyboard. Di sini untuk language installnya atau bahasa instalasi kita English saja ya, nggak usah kita rubah. Kemudian untuk zona waktunya bisa kalian pakai tab, bisa pakai mouse ya. Kemudian arahkan ke Indonesia. Tekan aja huruf I di keyboard kalian nanti. Nah, Indonesia. Kemudian keyboard inputnya US, tetap nggak usah dirubah. Oke, sudah selesai. Kemudian pilih next. Dan selanjutnya pilih install now. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada pilihan untuk lisensi agreement. Kita pilih I accept, kemudian pilih next. Kemudian di sini ada pilihan tipe instalasinya, ada upgrade atau custom. Di sini kita tidak akan melakukan upgrade. Jadi kita pilih custom atau advance. Kemudian di sini kita lihat ada alokasi, ada hard disk yang belum teralokasi sebesar 20,1 GB. Ya. Kita akan atur. Kita pilih new. Di sini akan kita alokasikan semuanya untuk instalasi Windows 7 sebesar 20 GB atau di sini 2612 MB. Kita pilih apply, jadi akan saya gunakan semua. Nah, setelah terpartisi, di sini muncul dua partisi. Yang pertama sebesar 100 MB, kemudian 20 GB yang akan kita gunakan untuk instalasi yang 20 GB. Selanjutnya kita pilih format untuk melakukan format kepada partisi untuk mengosongkan. Tunggu sebentar. Selanjutnya pilih next. Nah, di sini akan melakukan instalasi. Nanti prosesnya akan naik ya, presentasinya akan naik dari 0 sampai ke 100%. Nanti ketika sampai ke bagian installing update, otomatis nanti dia melakukan restart dan akan melanjutkan sampai completing installation, kemudian restart kembali dan selesai. Biasanya nanti di akhir akan
muncul pengaturan untuk nama dan segala macam. Nah, selanjutnya kita sudah lihat ya, tampilannya sudah 99%, berarti sebentar lagi dia akan menyelesaikan instalasi. Oke, jadi sudah kita laksanakan. Kemudian apa sih perbedaannya, apa sih kelebihannya menginstalasi dengan GUI, apa kelebihannya tampilan GUI dibandingkan dengan tampilan teks. Oke, untuk kelebihan GUI yaitu pertama dia otomatis tampilannya itu lebih menarik dibandingkan teks. Kalau teks kan tampilannya hanya hitam ya atau dark. Nah, untuk GUI tampilannya itu lebih manusiawi. Nah, jadi bisa menggunakan mouse untuk mengklik, untuk mengeksekusi, untuk membuka aplikasi. Nah, ini akan melakukan restart. Selanjutnya akan melakukan sedikit pengaturan-pengaturan. Jadi kelebihannya tadi tampilannya lebih menarik dibandingkan tampilan teks. Kemudian untuk sisi interaksi antara pengguna kita dengan komputer itu lebih baik atau lebih mudah. Jadi seperti menginstalasi atau menghapus instalasi itu lebih mudah. Mengatur manajemen user juga lebih mudah karena lebih mudah diklik. Kemudian jadi lebih mudah juga untuk dipelajari oleh pengguna awam atau pengguna baru. Kalau pengguna baru langsung menggunakan mode teks, otomatis lebih sulit penyesuaiannya dibandingkan dengan menggunakan mode GUI. Kemudian juga mudah digunakan tadi, juga mudah dipelajari. Kemudian dia untuk interaksinya tadi lebih baik. Ada kelebihan, juga ada kekurangan. Kekurangannya apa saja? Kekurangannya diantaranya yaitu dia membutuhkan kapasitas memori atau RAM yang lebih besar. Jadi RAM-nya lebih besar dibandingkan untuk kebutuhan yang instalasi menggunakan teks. Kemudian yang kedua yaitu bergantung kepada perangkat keras. Jadi kalau RAM-nya besar, kemudian dia juga butuh grafik yang besar, kemudian dia butuh seperti hardware juga menyesuaikan, kayak prosesornya lebih tinggi. Kemudian juga harddisk ya, harddisknya ketika instalasi kalau kalian perhatikan lebih besar juga untuk si GUI dibandingkan dengan si teks. Seandainya si teks hanya butuh 8, kalau 8 GB atau 10 GB gitu seandainya. Terus kalau si GUI paling enggak itu 20 atau minim 20 atau lebih besar lagi lebih baik. Jadi kapasitas hardware tadi, prosesor harus lebih besar, RAM-nya juga harus lebih tinggi, harus lebih besar. Kemudian penyimpanan untuk kapasitas harddisknya juga harus lebih besar. Kemudian juga ketika semuanya itu kurang dari standar, itu dengan tidak langsung atau dengan langsung itu mengurangi juga kekuatan performa. Jadi performanya itu lebih berat ketika kita jalankan Windows 7 atau Windows 10 64 bit dibandingkan dengan Debian yang 64 bit juga. Ketika dijalankan atau dia melakukan booting, lebih berat si Windows 10 dibandingkan dengan Debian karena tampilan GUI. Jadi dia kekurangannya seperti itu. Jadi ada dari sisi kebutuhan RAM, kebutuhan hardware yang lain seperti prosesor, kemudian kebutuhan harddisk dan juga performa. Kalau tadi Windows 7 tadi ya, seandainya dia membutuhkan RAM paling enggak 1 GB. Kalau kita menggunakan 64 bit berarti anggap aja 2 GB. Kemudian juga dari sisi harddisknya. Nah, kalau kita tadi di Debian itu di pertemuan sebelumnya itu paling cuma butuh 8 atau 10 GB. Jadi masing-masing ada kelebihan dan ada juga dengan kekurangannya masing-masing. Oke, ini proses instalasi sudah hampir selesai. Ini sedang melakukan booting. Kita tunggu sejenak. Jangan lupa ya, kalian juga harus mulai rajin-rajin
melakukan riset atau mencari literasi-literasi yang berhubungan dengan teknologi, karena ketika ilmu itu kalian hanya menunggu dari sekolah saja, itu nilainya ilmu yang didapat sedikit. Kenapa? Karena terbatas ya, resource-nya terbatas. Tapi kalau kalian rajin menggoogling atau mencari informasi di internet atau buku-buku bahan bacaan yang lain, itu akan menambah wawasan kalian. Karena seorang IT atau seorang helpdesk di bidang IT itu membutuhkan ilmu atau informasi yang banyak. Jadi dia harus rajin membaca, harus rajin mencari literasi. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan dihadapkan dengan pilihan untuk memasukkan username dan computer name. Di sini contohnya saya masukkan Setiabudi untuk nama usernya. Kalian boleh menggunakan nama kalian sendiri ketika praktek. Kemudian nama komputernya Setiabudi PC. Di sini ada passwordnya, kita kosongkan saja. Kita nanti pilih next saja, jadi tidak usah kita pakai kecuali kalian mau masukkan password. Kemudian di sini ada pilihan produk key, biasanya ini untuk instalasi. Kita kosongkan automaticnya, kita pilih next. Kemudian kita pilih Ask Me Later untuk Windows automatically protect-nya. Nah, selanjutnya untuk zona waktunya kita sesuaikan. Kalau di Jakarta kita pilihnya UTC plus 7, tapi ketika menggunakan waktu Indonesia Tengah kita pilih yang UTC plus 8 Beijing. Kemudian kalian sesuaikan tanggalnya dengan tanggal hari kalian install, sudah benar belum, bulannya, tahunnya. Kemudian pilih next. Ya, jadi harus benar. Oke, pilih next. Selanjutnya ada lokasi untuk jaringan. Kita pilih public network. Kita pilih public network, artinya dia terhubung dengan jaringan publik atau jaringan luar. Tapi kalau tidak ingin kalian hubungkan, boleh kalian pilih yang atas, yang private network atau jaringan private, jaringan yang dikhususkan untuk di jaringan pribadi. Oke, dia akan melakukan final setting. Kita tunggu sebentar. Jadi instalasi Windows tadi cukup mudah ya, cukup mudah, bisa kalian pelajari. Nanti ketika kalian punya laptop silahkan coba di rumah. Nanti settingannya yang kalian butuhkan VirtualBox kalian download, kemudian juga ISO Windows 7 kalian download, atau kalau ada teman yang punya ISO Windows 7 file ISO nya boleh kalian minta, kemudian kalian copy, kemudian diinstalasi. Atau bisa juga tanya ke sekolah, nanti saya kasih juga. Seandainya kalian ke sekolah, bisa saya beri file ISO Windows 7 atau file ISO Debian-nya juga boleh, sama VirtualBox-nya. Oke, ini langkah akhir. Jadi sedang menyiapkan desktop. Nah, ini udah selesai ya. Di sini udah selesai, jadi tinggal kalian personalisasi sendiri, seperti jaringannya mau diatur atau mau diinstal aplikasi-aplikasi. Jadi bisa kalian tambahkan sendiri. Nah, di sini kalian lihat nih ya. Jadi start menunya sudah normal, jaringannya, baterainya juga sudah terbaca. Di sini jaringannya belum teratur ya, belum diatur. Ini speakernya juga sudah hidup. Jadi seperti itu. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan atau ingin mencoba, kalian boleh tanyakan di grup WA atau langsung tanyakan ke saya di sekolah. Jadi usahakan kalian juga proaktif ya. Jadi jangan menunggu dikasih informasi atau menunggu dikasih ilmu dulu baru kalian jalan ya. Jadi ini saya shutdown. Nah, jadi tetap semangat, tetap mencari sumber-sumber belajar yang lain dari luar yang saya di luar yang saya berikan kepada kalian. Oke? Nah, kemudian di sini ada tugas yang akan saya berikan. Kalian tolong kerjakan tugas itu dan kirimkan lewat WA atau lewat email boleh, atau kirimkan ke sekolah kalau seandainya paketnya habis. Tulis di kertas. Nah, apa saja, yaitu satu, tugasnya apa kelebihan sistem operasi berbasis GUI. Silahkan searching di internet apa kelebihannya GUI dibandingkan dengan teks. Kemudian tuliskan kebutuhan perangkat keras untuk menjalankan Windows 7. Tadi hardware-nya berapa, RAM-nya,
RAM-nya berapa, terus prosesornya, harddisknya, grafiknya kalian tuliskan. Kemudian apa perbedaannya arsitektur 32 dan 64 bit. Jadi tolong kerjakan tugas ini untuk menambah nilai kalian dan tetap semangat untuk belajar ya. Jadi tidak boleh kendor walaupun kondisinya seperti ini. Semoga kita bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oke. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.